Makanya kalau teman-teman mau ke sini nih, aku saranin teman-teman pas mau ke sini usahain cari gaji 200 dinar. Usahain. Misalkan ada nih lowongan kerja di Kuwait, misalkan dari apakah itu dari agen, apakah itu dari PT, ataupun itu dari sponsor. Misalkan kalian dapat lo jobs Kuwait, lihat dulu gajinya berapa. Wilujeng sumping baraya, bukan nama kudu nonton. Di video kali ini gue akan ngasih tahu ke kalian, akan nerangin ke kalian bagaimana sih di kehidupan di Kuwait ini, dan bagaimana sih tentang Kuwait yang sebenarnya yang ada di Kuwait ini. Nah, jadi sebelum itu teman-teman, jadi untuk buat pekerja atau imigran Indonesia yang ada di Kuwait khususnya, ataupun yang teman-teman mau berencana ingin kerja ke luar negeri, mungkin pengen kerja ke Timur Tengah. Nah, jadi mengapa sih perbedaan Kuwait sama Arab Saudi, sama Bahrain, Qatar, Emirat? Ya perbedaannya ada, tapi itu masih sama-sama Jazirah Arab atau Timur Tengah. Cuman ada perbedaan sedikit di Kuwait ini. Kalau teman-teman pengen kerja ke Kuwait, ya khususnya itu hal yang pertama harus bisa dulu bahasa Inggris. Misalkan kalian gak bisa bahasa Inggris, yang minimal itu bisa bahasa Inggris buat percakapan atau perkenalan diri gitu. Jadi di sini itu mayoritasnya itu menggunakan bahasa Inggris, walaupun ini orang Kuwait asli juga menggunakan bahasa Arab. Cuman kan di sini tuh kebanyakan eh, penduduk yang datang dari negara lain ke Kuwait, ya otomatis mayoritasnya tuh bahasa Inggris gitu. Jadi hal yang pertama kalian pas kesini itu, yang kalian akan dapatin itu satu, ya dapat tempat tinggal gratis. Ya contohnya bisa dikasih apartemen, bisa dikasih akomodasi, atau seperti wisma kayak gitu. Itu bisa terjadi, itu tergantung company atau tergantung perusahaannya itu tersendiri. Nah gitu. Jadi pas kalian pertama datang Kuwait itu, jadi kalian itu bakal dapat satu, tempat tinggal gratis, dua, uang makan per bulan itu dikasih 25 dinar. Terus kalau yang lainnya seperti air atau gas itu gratis, udah ditanggung itu semua sama perusahaan. Jadi dapat jemputan juga ini. Yang spesial itu ya kita dapat jemputan. Jadi pas jemputan kita berangkat kerja sama jemputan kita pulang kerja. Nah, gitu, teman-teman. Jadi kalau masalah suhu atau masalah cuaca sama aja sih, sama kayak Saudi Arabia, sama kayak Qatar, sama kayak Emirat, sama sih. Kalau masalah suhu cuaca di sini tuh cuman ada dua musim, musim panas, musim dingin. Cuman kalau hujan ini di sini tuh jarang gitu. Paling setahun itu bisa bila dihitung lah bisa 10, paling cepet ya paling banyak bisa 12 gitu. Kalau masalah hujan itu jarang di sini tuh. Makanya itu di sini tuh tandanya tanda tandus, tapi kayak pepohonan atau yang lain tuh tumbuh di sini tuh. Soalnya kan ada sumber air yang diatur oleh pemerintah di sini gitu. Jadi kebijakan yang lain itu yang kalian dapat, misalkan kalian itu dari Indonesia pertama banget gitu ke Kuwait, ya otomatis pertama harus ikutin peraturan yang ada di Kuwait, seperti ini, seperti bla bla bla, banyak lah peraturan Kuwaitnya. Cuman itu peraturan yang bikin kita nyaman dan bikin kita betah gitu. Jadi peraturannya itu sangat bagus banget buat
pekerja asing di Kuwait. Contohnya ya imigran Indonesia yang tinggal di Kuwait. Di sini ada saudara kita yang tinggal 25 tahun, 20 tahun, ada yang 15 tahun gitu di Kuwait ini. Soalnya ya pertama nyaman, gajinya tuh di sini tuh terbilang cukup tinggi gitu dibandingin sama Arab-Arab yang lainnya gitu. Cukup tinggi. Terus yang bagusnya itu mata uangnya itu mata uang tertinggi nomor 1 di dunia gitu, tertinggi gitu mata uangnya itu. Jadi enak kita mau beli sesuatu, misalkan kalian mau beli HP aja bisa cukup satu gaji sebulan, kita bisa kebeli HP di sini tuh. Terus biaya hidup gimana di sini? Kalau biaya hidup di sini tuh nyaman banget, enak. Kalau biaya hidup di sini tuh bisa tercukupi lah, terbilang tercukupi, bahan pokok dan lain sebagainya itu sangat terjangkau oleh gaji kita sendiri gitu yang kerja di Kuwait ini. Jadi kalau gaji di Kuwait itu beda-beda gitu, tergantung sektor jabatan kita apa di sini tuh. Cuman yang paling gaji kecil itu ya di sini tuh jadi waiter. Paling kecil gaji di sini tuh jadi waiter. Basicnya itu 150 dinar. Kalau gaji waiter itu paling kecil. Cuman paling menengah tuh barista, terus gaji perawat, terus gaji apa yang di perminyakan gitu. Itu sangat besar sekali kalau teman-teman kalau kerja di sektor itu membutuhkan khusus bidang tertentu gitu. Cuman kalau kita sebagai buruh kerja ya gaji ya paling kecilnya itu paling kecil itu 150 dinar. Makanya kalau teman-teman mau ke sini nih, aku saranin teman-teman pas mau ke sini usahain cari gaji 200 dinar. Usahain. Misalkan ada nih lowongan kerja di Kuwait, misalkan dari apakah itu dari agen, apakah itu dari PT, ataupun itu dari sponsor. Misalkan kalian dapat job Kuwait, lihat dulu gajinya berapa. Kalau jam kerja itu di sini itu 9 jam, semuanya rata 9 jam, nggak ada yang lebih. Terkecuali kalian dapat overtime di sini, overtime juga dibayar itu di sini. Jadi besar kalau tambah gaji plus overtime besar sekali gitu. Nah, cuman aku usahain buat kalian baru-baru pertama kali banget ke Kuwait, terus dapat info loker ke di Kuwait, usahain cari informasi tentang gaji perusahaannya di bidang apa. Itu mungkin yang aku bisa sampaikan saat ini. Soalnya kan kebanyakan itu orang Indonesia yang datang ke sini tuh ya tidak tahu menahu gitu, tidak nanya ini perusahaannya apa, itu gajinya berapa, yang penting kerjalah dapat gaji. Ada kayak gitu pas ke sini dikasih ternyata itu gajinya tidak sesuai, tempat tinggalnya tidak sesuai, tidak tepat. Makanya itu tuh kalian itu harus benar-benar harus jeli, harus teliti banget gitu. Soalnya bukan kita mau ngejelekan siapapun, cuman aku ingin membantu teman-teman yang baru pertama banget ke Kuwait. Jadi aku ngasih saran ke kalian semuanya, boleh diterima boleh enggak, usahain pas ke sini tuh lihat job desk-nya apa, di bagian apa, gajinya berapa, perusahaannya apa, terus ada tempat tinggal apa enggak, terus ada jemputan apa enggak. Itu penting banget teman-teman, itu harus penting banget, harus dipertimbangin. Soalnya mengapa? Soalnya kan di sini itu otomatis kalau gaji 150 itu terbilang cukup rendah lah untuk pekerja Indonesia yang ada di Kuwait itu. Minimal itu basicnya itu 180 dinar, minimal itu basicnya itu.
Kalau bisa lebih dari itu ya alhamdulillah teman-teman gitu. Terus gimana sih dengan suasana, budaya, ekonomi, sistem di Kuwait? Kalau suasana di Kuwait sama aja seperti suasana di Timur Tengah lainnya, cuman mungkin ya perbedaannya orang sini itu jadi ya baik, ramah gitu, jauh dari bahasa-bahasa yang menyakiti seseorang kayak gitu, baik banget, adem. Terus budayanya ya budaya Arab, sama persis kayak Timur Tengah lainnya, budaya Arab kayak gitu. Terus ada kan di sini kan muslimnya, negara muslim, jadi otomatis kehormatan wanita itu dijaga banget di sini tuh. Mungkin itu teman-teman. Terus yang kalau di bidang ekosistem ya ekosistemnya itu, ekonominya di sini itu orang-orang asli sini tuh ya pengusaha, penjual gitu. Pengusaha banget pas waktu di sini itu. Jadi pas ke sini nanti tuh kalian itu pas pertama baru datang nih ke sini, nah itu biasanya itu di suatu perusahaan biasanya itu dikasih uang saku buat 1 bulan pertama kalian datang ke sini itu kisaran 75 dinar itu buat 1 bulan. Nanti tuh bakal dipotong gaji nanti. Jadi gini contohnya nih, pas kalian datang pertama ke sini nanti tuh sama perusahaan tuh dikasih uang 75 dinar buat biaya hidup kalian selama sebulan sebelum mendapat gaji. Dan nanti setelah kalian dapat gaji nanti tuh dipotong per bulan itu 10 dinar, dikaliin biasanya itu sampai 5 bulan gitu. Kalau teman-teman sanggup pas gajian pengen bayar langsung 75 dinar itu ya bisa selesai gitu. Itu tuh sebenarnya bukan uang free, cuman itu uang pinjaman dari perusahaan buat selama kalian tinggal di Kuwait 1 bulan belum mendapatkan gaji. Nah, aku akan tetap bahas dan membantu teman-teman Indonesia tentang keadaan Kuwait gitu, yang sebenarnya. Jadi untuk buat pekerja atau pengen kerja ke Kuwait ya khususnya gitu, ya utamain itu dulu sih. Belajar bahasa Inggris, tanyain gaji 158 dinar ke atas, terus ada akomodasi, terus transportasi. Itu penting banget buat pertama baru banget pengen kerja ke Kuwait, itu harus tanya dulu itu sih. Hal yang paling poin pertama yang harus dipentingin itu begitu. Soalnya kan di sini juga kadang-kadang kan ada teman kita yang dibilang kerja ini tak tahu pas ke sini tidak sesuai itu juga. Cuman sedikit sih yang kasus begitu. Cuman kebanyakan sih alhamdulillah lancar-lancar juga. Kalau saudara-saudara kita pas ke sini dari Indonesia ke Kuwait lancar-lancar semua, tidak ada kendala dan tidak ada problematik gitu. Lancar pokoknya. Jadi itu mungkin bisa disampaikan saat ini ya, mungkin kalian bisa pantau terus breaking news dari YouTube aku. Nanti teman-teman, aku udah banyak tuh bikin video di YouTube. Nanti di situ bisa di searching bagaimana tentang Kuwait, budaya, terus siklus, terus gaji. Nah, mungkin kalau kalian pengen sharing nih, pengen sharing secara pribadi atau privat sharing, nanti bisa sharing di kolom komentar, bisa sharing di sosial media aku udah cantumin di bio YouTube. Nanti di situ ada Instagram, di situ ada TikTok, di situ ada Facebook. Nah, teman-teman mau sharing di platform mana, di situ ada, aku udah cantumin. Nah, mungkin gitu guys untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang nonton. Buat teman-teman yang ingin kerja ke Kuwait, tetap semangat, tetap berjuang. See you next time. See you, goodbye guys.